Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa semua Nas NTV, pemirsa Nas NTV dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu di kesempatan hari ini di penghujung Ramadan 1446 Hijriah. Oke, teman-teman semua, dimanapun Anda berada, saat ini saya telah bersama dengan Bung Soehardi, kolega saya, yang juga secara rutin menjadi narasumber saya di Nias NTV. Eh, Pada kesempatan hari ini, dia berkenan meluangkan waktu untuk berbincang-bincang. Bung Soehardi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu Bung. Siap, sehat alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sepertinya menarik untuk membahas tentang akhir-akhir penghujung Ramadan ini, untuk menyelami makna-makna terdalam di balik puasa Ramadan. Anda kemarin di sebuah portal berita menulis sebuah artikel yang sempat saya baca, yaitu Kabinet Merah Putih dan relasinya dengan eh, pembangunan bangsa, pembangunan penyucian jiwa bangsa. Apa hal yang ingin Anda tekankan kembali berkenaan dengan Ramadan sebagai sebuah eh, wadah penyucian jiwa bangsa, di mana tentu ini satu proses yang tidak sederhana karena kita berhadapan dengan situasi yang juga kondisinya tidak mudah di tengah kondisi bangsa hari ini dengan berbagai dinamika dan tantangannya. Apa yang ingin Anda berikan spot dari artikel Anda itu? Ya, begini. Terima kasih Bung Ainuddin ya telah mengundang saya pagi ini hari ke-25 Ramadan ya. Betul. Tulisan saya kemarin itu ingin kita memberikan pesan bahwa Ramadan ini adalah satu momentum penting. Dia adalah waktu yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Dan memiliki keutamaan khusus juga dari bulan-bulan yang lainnya. Maka momentum ini harus dimanfaatkan oleh kita. Utamanya anak-anak bangsa ini. Secara khusus lagi kita-kita yang memegang tanggung jawab publik hari ini. Ya. Sebab Ramadan yang kita sebut sebagai tarbiyah spiritual, tarbiyah sosial, ya, akan memberikan dampak yang luar biasa ketika saya misalnya, ya, menjadi seorang pejabat publik, memanfaatkan momen ini untuk kita meraih, mendownload keutamaan-keutamaan Ramadan ini, sehingga dia menjadi bekal untuk kita menjalankan tugas. Saya sampaikan di artikel kemarin bahwa satu malam di akhir Ramadan ini yang disebutkan Allah sebagai malam yang mulia, malam yang penuh berkah, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalaulah kita berandai-andai, saya yang menunjuk orang, misalnya berada dalam satu jabatan tertentu, dan saya mendapatkan malam yang disebut Allah lebih baik dari 1000 malam itu. Saya bermunajat di malam itu, ya Rab, berat tanggung jawab ini, berat amanah tugas negara ini.
Bimbing saya, ya Rab. Beri aku petunjuk, ya Rab, dalam menjalankan tugas ini. Kalau itu dikabulkan Allah di malam itu, beres kita menjalankan tugas. Tuntas kita menjalankan tugas sebagai pejabat. Itulah yang kita mau maksud. Bagaimana supaya momentum Ramadan ini, kita-kita yang punya tanggung jawab publik ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Inilah momentum yang Allah siapkan untuk kita ini. Agar kita dalam menjalani kehidupan ini. Atau kita dalam menjalankan tugas-tugas kita di bumi ini. Allah beri kita kemudahan dalam berbagai hal. Tadi Bung Ai mengatakan bahwa di tengah situasi di mana eh, problematika pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa ini begitu rumit. Ya Ramadan inilah solusinya di antaranya. Bagaimana kita betul-betul masuk menterbiah diri kita di Ramadan ini. Sehingga setelah Ramadan kita semua mampu bekerja dengan baik. Setelah Ramadan kita mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan berbagai tugas-tugas kehidupan kebangsaan ini. Itu Bung Roy. Menarik karena, eee, puasa memiliki tujuan untuk, eee, melahirkan manusia atau mengantar manusia menjadi insan yang bertakwa. Eee, Anda juga menekankan tadi bahwa ini harus berangkat dari pribadi kita ya, untuk kemudian membuat satu arus perubahan untuk bangsa yang lebih luas, bangsa Indonesia. Eee, Bagaimana kemudian memulai perubahan-perubahan mendasar itu, terutama dari, eee, persona atau individu umat Islam itu sendiri. Karena tentu saja di tengah disrupsi dan distraksi teknologi hari ini, tantangan, eee, pengembangan diri, tantangan tantangan untuk kemudian melakukan perubahan dalam diri kita itu tidak sederhana. Karena itu tadi, ada berbagai macam tantangan-tantangan yang di luar, kendali kita. Bagaimana kemudian Ramadan ini menjadi satu modal kuat untuk melakukan perubahan itu? Apa pola yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan yang mendasar tadi? Begini. Tadi Bung Ain sempat menyebutkan takwa. Itulah hasil yang sangat penting di antaranya yang akan kita dapatkan di Ramadan itu. Itu bekal yang luar biasa. Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Nah, kalau modal takwa ini kita mampu tularkan dalam berbagai dimensi kehidupan kita dimanapun kita berada, maka insya Allah ya sangat-sangat memadai untuk kita bisa menjalankan berbagai tugas kita. Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendidikan Ramadan yang kita sebutkan tadi ini, di ujungnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Allah akan memberikan takwa kepada kita. Inilah bekal yang sesungguhnya. Inilah bekal yang super penting yang harus kita punya. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah itu Bu. Ya, dalam perspektif, masyarakat yang mungkin telah tersentuh dengan nilai-nilai religiusitas yang kental, tentu akan mudah memahami ini. Nah, sementara, kita melihat realitas yang juga menarik bahwa umumnya masyarakat kita sepenuhnya belum, tersentuh dengan nilai-nilai spiritualisme Islam dalam kehidupan mereka. Sehingga mungkin saja, seruan-seruan tentang nilai-nilai kebaikan dalam bulan suci ini belum sampai ke mereka. Dalam perspektif ini bagaimana menurut Ustadz Soehardi, bagaimana menurut Anda, eee cara kita menarik nilai-nilai Ramadan, ya, terutama di penghujung Ramadan yang kita sekarang di hari ke-25 ini,
mampu kemudian diresapi, dimaknai, dan diaktualisasi oleh masyarakat secara umum, secara universal bahwa ini merupakan satu titik bangkit atau kilas kilas apa namanya, titik, kebangkitan untuk bangsa dan negara kita yang berawal dari perbaikan, pribadi, ibda' bin nafsik tadi. Karena tentu saja itu ya Ramadan ini dalam ayatnya sendiri itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya ada diksi orang-orang yang beriman. Di sisi yang lain barangkali banyak masyarakat muslim yang, mungkin merasa banyak dosa, mungkin merasa, masih tidak layak untuk itu, akhirnya merasa tidak terpanggil. Bagaimana membangun moral masyarakat muslim kita, masyarakat secara umum agar mereka juga merasa terpanggil atau bagian dari semangat Ramadan ini? Ya, eee, yang disebut orang yang beriman yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, ya, bukan saja orang-orang yang menyebut dirinya tidak pernah berdosa, ya. Justru, ya, yang memang disuruh bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang beriman, ya. Yang bertakwa itu di dalam Al-Qur'an bukan orang yang tidak pernah salah, tidak pernah hilaf, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ya. Ya, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Siapa mereka yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi di antaranya orang yang beriman itu adalah ketika orang itu melakukan kezaliman terhadap dirinya, terhadap orang lain, bersegera dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, teman-temanku yang ada di mana-mana, ya, kita biasa melakukan berbagai, eee, kesalahan, kehilapan, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa itu. Dan momentum Ramadan ini adalah kesempatan terbaik yang Allah pastikan itu akan dilakukan Allah, mengampunkan dosa-dosa kita ketika kita masuk di Ramadan ini dengan penuh keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi bahwa man qama ramadhana, man shoma ramadhana, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena dia yakin ya dengan Allah, siapa yang man qama, siapa yang mengerjakan salat ya qiyam di Ramadan karena dia yakin karena iman, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik, Biasa. luar biasa. Ya, karena waktu kita terbatas karena kita pakai Zoom gratisan ya, belum ada yang premium. Kita punya waktu sekitar 3 menit lagi, yang ingin mungkin saya pertanyaan yang terakhir pertanyaan terakhir. Iya tadi bahwa akhirnya kita simpulkan, siapa yang beriman dan yakin bahwa Tuhannya mempersaksikan bahwa Allah dan Rasulullah, Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah sebagai nabi, maka mereka mestinya merasa terpanggil dari semangat Ramadan ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri yang lebih fundamental. Maka tadi kalau saya tarik dari kesimpulan Anda itu adalah mari membangun semangat, optimisme merebut, janji-janji Allah di Ramadan ini. Nah terakhir, eee, bagaimana merawat bagaimana merawat semangat ini Bung, di perjalanan berikutnya setelah 1 bulan ini? Karena 11 bulan perjalanan berikutnya ini tidak mudah. Apa yang harus kemudian betul-betul dijaga, ditanam, dan diyakinkan bahwa ini perjalanan, berikutnya harus betul-betul bisa kita jaga dan rawat agar, kebaikan itu terus, sinambung. Iya, kebaikan-kebaikan yang diutamakan di dalam bulan suci Ramadan. Ya,
sholat, zakat, infak sedekah, baca Quran, ya, dan lain-lain sebagainya. Hendaknya itu kita upayakan sekuat mungkin untuk terus kita hidupkan, ya, setelah Ramadan ini. Karena itulah yang akan memandu kita sehingga spirit Ramadan itu terus menjadi bekal kita 11 bulan ke depan. Ya. Singkat Bu, 1 menit waktunya. Oke. Poinnya itu ya? Iya, iya, baik, eee, poinnya itu teman-teman semua, jadi bagaimana 1 bulan Ramadan yang telah kita jalani menjadi bekal untuk perjalanan kita di 11 bulan berikutnya dengan konsistensi menjaga tradisi yang telah berlangsung di bulan Ramadan yang telah kita lewati, yaitu ibadah-ibadah wajib yang mesti kita jaga. Mungkin itu sederhana tapi semoga bisa konsisten kita lakukan. Terima kasih Bu Sumardi atas waktu Anda, waktu kita singkat dan platformnya sangat terbatas untuk menit yang kita diberikan sangat-sangat, singkat sekali tapi no problem saya kira. Yang jelas obrolan singkat ini semoga kita, semoga memberikan manfaat yang luar biasa. Pemirsa semua, terima kasih atas waktu Anda dan di kesempatan lain kami berharap Anda semua dapat bersua, dalam kesempatan yang berbahagia. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Dan Bu Suwardi, terima kasih atas waktu Anda Bu, di tengah-tengah kesibukan dan kepadatan agenda iktikaf Anda di, Jakarta, semoga berkah selalu. Jangan lupa doakan kami lain dan terus, berada dalam kebaikan-kebaikan dan jangan lupa doakan semua kaum muslimin dan bangsa Indonesia. Terima kasih Bu sekali lagi. Ya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.